Uji ANOVA dua arah merupakan bagian dari statistik parametrik. Syarat uji ANOVA dua arah yang pertama adalah sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua adalah variabel faktor non-metrik atau data kategori. Yang ketiga adalah nilai residu standar yang terdistribusi normal. Yang keempat adalah varians data antar kelompok harus homogen. Yang kelima adalah variabel dependen yang diskalakan. Dan data kuantitatif yang digunakan adalah data interval atau rasio. Dan yang terakhir adalah jenis data yang digunakan adalah data kategorial dengan data numerik. Selanjutnya, berikut adalah contoh kasus data analisis uji ANOVA dua arah. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan penggunaan jam kerja per bulan berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan pada masyarakat di Kota Pati, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, 30 anggota sampel dipilih secara acak. Selanjutnya, untuk kategorisasi data variabel faktor pertama, faktor jenis kelamin digunakan kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan. Kemudian, untuk jenis kode 1 untuk karyawan. Kode 2, wira swasta, baiklah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan jam kerja berdasarkan gender? Kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan? Dan terakhir, atau ketiga, apakah terdapat interaksi antara gender dan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja? Setelah kita mengetahui tujuan penelitian ini, kita dapat menggunakan program SPSS. Di sini saya akan menggunakan SPSS versi 23. Tampilan variabel halaman, program SPSS dapat mengisi variabel seperti ini. Teman-teman, untuk variabel jenis kelamin, nilai 1 sama dengan laki-laki, nilai 2 sama dengan perempuan. Kemudian, untuk variabel jenis pekerjaan, nilai 1 untuk karyawan, dan nilai 2 untuk wira swasta. Langsung saja, saya akan melakukan pengolahan data atau analisis data uji ANOVA dua arah. Caranya, kita dapat memilih menu analisis, lalu pilih model linear umum, lalu pilih univariat. Disinilah kotak dialog akan muncul. Teman-teman, kita masukkan variabel jenis kelamin dan jenis pekerjaan ke dalam kolom faktor tetap. Kemudian, masukkan variabel jam kerja ke kolom independen. Kemudian pilih simpan dan centang pada residu terstandarisasi. Tujuannya adalah untuk menampilkan variabel residu terstandarisasi. Kemudian pilih lanjutkan, lalu pilih OK. Abaikan keluaran ini terlebih dahulu. Di sini, variabel baru telah muncul. Variabel ini akan kita uji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Caranya, kita dapat memilih menu analisis, lalu pilih statistik deskriptif, lalu pilih jelajahi. Disinilah kotak dialog akan muncul. Kita masukkan variabel residual terstandar ke dalam kolom daftar dependen dan pilih plot. Kemudian, kita dapat mencentang plot normalitas dengan uji. Lalu, pilih lanjutkan. Dan terakhir, pilih OK. Di sini, kita dapat melihat tabel uji normalitas. Ini untuk uji normalitas data. Sebelum kita menginterpretasikan uji normalitas data, ada baiknya kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual standar tidak terdistribusi normal. Lalu kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual baku terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel uji normalitas. Tepatnya pada kolom Shapiro-Wilk diketahui bahwa nilai signifikansi 0,780 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual baku terdistribusi normal, yang berarti asumsi normalitas data telah terpenuhi. Karena asumsi normalitas data terpenuhi, kita dapat melakukan uji ANOVA dua arah. Karena uji ANOVA dua arah merupakan bagian dari statistik parametrik yang mengharuskan asumsi normalitas data terpenuhi. Baiklah, mari kita lakukan uji ANOVA dua arah.
Caranya sama, kita bisa memilih menu analisis, lalu pilih model linear umum, lalu pilih univariat. Disinilah kotak dialog akan muncul. Kita bisa memilih opsi memasukkan variabel gender, jenis pekerjaan, dan interaksi antar variabel gender dan jenis pekerjaan di kolom kanan. Lalu di bagian tampilan kita beri tanda centang pada statistik deskriptif. Lalu periksa daftar uji homogenitas di sini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah varians data homogen atau tidak. Kita bisa menyebutnya uji homogenitas, kemudian pilih lanjutkan, dan terakhir pilih OK. Pada keluaran analisis varians univariat, tabel pertama yang perlu kita interpretasikan adalah tabel uji homogenitas. Sebelum menginterpretasikan keluaran uji homogenitas, kita harus mengetahui kriteria uji dalam uji homogenitas. Pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,005, varians data tidak homogen. Kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varians data homogen. Setelah kita mengetahui kriteria uji dalam uji homogenitas, selanjutnya kita dapat menginterpretasikan keluaran uji homogenitas. Diketahui nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,872 yang nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data homogen. Selanjutnya, keluaran terpenting dalam uji ANOVA 2 arah adalah tabel uji efek antar subjek sebelum kita menginterpretasikan keluaran ini. Akan lebih baik jika kita mengetahui kriteria uji dalam uji ANOVA 2 arah. Pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Setelah kita mengetahui kriteria uji dalam uji ANOVA 2 arah, selanjutnya kita dapat menginterpretasikan hasil keluaran SPSS untuk uji ANOVA 2 arah. Pada analisis keluaran pertama, nilai signifikansinya adalah 0,440. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan jam kerja berdasarkan gender. Pada analisis kedua, nilai signifikansinya adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Nilai ini, teman-teman, 0,000. Kemudian pada analisis terakhir diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,38. Nilai ini, teman-teman, nilai signifikansi interaksi variabel gender dengan variabel jenis pekerjaan kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antar gender dan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dan metode praktis cara melakukan uji ANOVA 2 arah menggunakan program SPSS.